Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini seluruh umat Kristen memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus. Setiap tahun kita memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus, menolong kita terus mengingat cinta kasih Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus, yang terus dan selalu ada bagi kehidupan kita, yang menebus dan menyelamatkan kita. Di Jumat yang Agung tahun ini kita merenungkan firman Tuhan dituntun dengan bacaan dari Matius pasal 27 ayat 32 hingga ayat 56 di bawah tema kasih Tuhan lebih besar dari rasa sakitnya. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, Jumat Agung adalah hari yang penuh duka, tetapi juga penuh makna. Jumat Agung adalah kisah penderitaan dan juga penyaliban. Kalau kita berdiri di bawah bayang-bayang salib pada Jumat Agung, ketika tadi dalam prosesi ada yang memikul salib, pertanyaan pertama yang muncul bukanlah seberapa berat kayu salib itu, tetapi satu pertanyaan yang lebih dalam, yaitu mengapa Yesus tetap memikul salib dan terus berjalan menuju salib. Matius pasal 27 ayat 32 hingga ayat 56 menolong kita melihat bahwa jalan ke Golgota bukan sekedar kisah penderitaan, melainkan kisah kasih. Kenapa Yesus terus memikul salibnya? Dan kenapa Yesus terus berjalan menuju penyaliban? Jawabannya hanya satu, karena kasih. Memang benar tubuh Yesus terluka, dicambuk, dan seterusnya. Tetapi yang lebih besar daripada lukanya adalah kasihnya. Kalau bukan karena kasih, mungkin kita tidak dimenangkan. Kalau bukan karena kasih, mungkin tidak ada penyaliban. Ia tidak digiring ke salib karena kalah. Ia pergi ke salib karena memilih taat kepada kehendak Bapa dan memilih mengasihi manusia sampai tuntas. Dia tidak berhenti memikul salib dan buang salibnya, tetapi dia terus memikul salibnya sampai ke Golgota. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita perhatikan teks bacaan kita secara perlahan. Ketika Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus, maka di situ Matius sedang menunjukkan kepada kita satu hal, yaitu Yesus sungguh-sungguh memikul beban penderitaan secara nyata. Bukan cerita dongeng, bukan cerita omong kosong. Ia bukan tampak menderita, tetapi ia benar-benar menderita. Ketika Simon dari Kirene memikul salib Yesus, di situ betul bahwa ada terjadi penyaliban. Ia sudah dicambuk, ia sudah dihina, ia sudah dilemahkan. Tetapi justru di titik itu kita melihat misteri Injil, yaitu anak Allah masuk sedalam-dalamnya ke dalam derita manusia.
Ia tidak menyelamatkan kita dari jauh. Ia turun ke debu, ke darah, ke air mata, ke rasa sesak yang paling gelap. Yesus tidak berdiri di balkon surga sambil memberi nasihat, atau dia memberi kekuatan saja dengan kata-katanya, tetapi ia turun ke lembah penderitaan dan berjalan bersama kita. Dia memberi dirinya berkorban, mati, disalibkan. Di Golgota Yesus ditawari anggur bercampur empedu, tetapi ia menolaknya. Dan disinilah penting bagi kita. Dalam Matius, penolakan itu memperlihatkan bahwa Yesus mau meminum cawan penderitaan itu sampai habis. Seperti doanya di Getsemani, jadilah kehendakmu. Dia tidak menolak. Kalau mungkin kita seperti Yesus dan ada pada saat itu, apakah kita juga sama seperti dia, tidak menolak dan terus taat mengikuti jalan Bapanya? Ia tidak mencari jalan pintas untuk mengurangi rasa sakitnya. Mengapa demikian? Karena penebusan tidak dilakukan setengah hati. Yang dia buat tidak setengah-setengah, sepotong-sepotong. Tetapi kasih yang sejati tidak memilih bagian yang ringan saja. Ia menanggung seluruh harga keselamatan kita. Jadi ketika kita berkata Tuhan mengasihi saya, salib menjawab, bukan kasih yang murah, melainkan kasih yang membayar lunas. Ketika kita merayakan Jumat Agung, di situ kita mendapatkan kehidupan, keselamatan dari Dia. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, lalu lihatlah bagaimana orang-orang di sekitar salib bereaksi. Prajurit membagi pakaiannya. Orang-orang yang lewat menggelengkan kepala. Imam-imam kepala mengejek dia. Bahkan tulisan di atas kepala Yesus, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Apa maksud tulisannya? Tulisannya sebagai ejekan. Dia mengatakan dia raja orang Yahudi, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita belajar betapa sering dunia hanya menghormati kuasa yang menang, bukan kasih yang rela berkorban. Kita hanya mau melihat hasilnya, tetapi tidak mau berjalan dalam proses untuk bisa pada titik hasilnya. Dunia mengira salib adalah kegagalan. Yesus telah mati berarti kita gagal, kita tidak ada dalam kemenangan. Tetapi justru dari proses penyaliban itu, Dia menunjukkan ketaatannya kepada kita. Dunia berkata, turunlah dari salib itu kalau engkau anak Allah. Tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa Ia sungguh anak Allah karena Ia tidak turun. Dia mengikuti semua jalan dan proses yang Bapanya mau Ia lakukan. Ia tetap tinggal di salib demi menyelesaikan karya keselamatan. Ada satu teriakan Yesus yang sangat mengguncang hati. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan teriakan putus asa tanpa iman, atau bukan teriakan kenapa Tuhan engkau meninggalkan aku. Ini adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat 1. Dengan mengucapkan Mazmur ini, Yesus membawa seluruh ratapan manusia ke hadapan Allah.
Ia masuk sampai ke pengalaman paling pahit ketika seseorang merasa seolah-olah ditinggalkan. Ketika kita ada dalam himpitan hidup, pergumulan hidup, sama seperti Yesus dalam teriakannya, "Di manakah Tuhan? Kenapa Engkau meninggalkan aku?" Jadi jika ada jemaat yang hari-hari ini berdoa, tetapi merasa langit tertutup, menangis tetapi tidak dipahami, terluka tetapi seakan berjalan sendiri, dengarlah ini. Yesus pernah berdiri di titik itu. Yesus pernah merasakan sakit yang kita rasakan mungkin saat ini dalam pergumulan hidup kita, dalam pelayanan, dalam keluarga rumah tangga kita, dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin kita lelah, mungkin kita ingin menyerah, mungkin kita ingin melepaskan salib kita. Tetapi mari kita melihat bahwa Yesus tetap memikul salibnya sampai Golgota. Dia taat pada Bapaknya, dan pada akhirnya dia menunjukkan bahwa pada hari ketiga ia membawa kemenangan bagi kita. Ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Yesus merasakan apa yang kita rasakan mungkin saat ini. Ketika kita ada duduk bersama, ketika kita ada dalam perayaan Jumat yang agung, mungkin masih ada luka dalam hati kita dengan pergumulan kita. Sampaikan kepada Dia, Dia mendengar jeritan hati kita. Bapak, Mama, saudara-saudari, Matius tidak berhenti pada ratapan. Sesudah Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bumi bergoncang, bukit-bukit batu terbelah. Ini bukan sekedar efek dramatis, bukan sekedar sesuatu situasi yang terjadi begitu saja, tetapi ini tanda teologis yang besar. Melalui kematian Yesus Kristus, penghalang antara Allah dan manusia dirobohkan. Dosa yang memisahkan kini ditanggung oleh Sang Anak. Jalan kepada hadirat Allah dibuka. Salib bukan hanya tempat derita, tetapi salib adalah pintu perdamaian. Karena itu Jumat Agung tidak hanya membuat kita menangis. Jumat Agung juga mengajar kita pulang kepada Allah dengan hati yang remuk tetapi penuh pengharapan. Luka-luka kita akan disembuhkan, dan itu harapan bagi kita. Ketika kita merayakan Jumat Agung, maka kita percaya dan beriman bahwa luka-luka kita disembuhkan. Puncaknya seorang kepala pasukan dan mereka yang bersama-sama dengan dia berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Ketika terjadi demikian, baru mereka tahu bahwa betul dia yang tergantung, yang disalibkan adalah Anak Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari, di kaki salib orang yang keras bisa luluh, orang yang jauh bisa dibawa dekat. Orang yang tadinya melihat Yesus sebagai terhukum, mulai melihat Dia sebagai Anak Allah. Sebelumnya mereka mengejek Dia, kalau Dia Anak Allah turun dari atas sana. Tetapi ketika tabir bait terbelah dan lain sebagainya yang diceritakan dalam bacaan, di situ baru mereka tahu bahwa betul bahwa Dia Anak Allah. Di sini kita belajar bahwa salib masih mempunyai kuasa untuk membalikkan hati manusia. Maka jangan terlalu cepat berkata, orang itu tidak akan berubah. Ketika kita berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita, dalam pergumulan mereka, jangan pikir bahwa besok berdoa tiap hari, maksudnya ada perubahan hidup.
Besu berdoa tiap hari, tapi beta pun luka, tetap luka dan tambah luka. Di kaki salib Allah masih bekerja diam-diam. Dan kadang orang yang kita sangka paling jauh justru bisa menjadi orang pertama yang mengaku sungguh Yesus adalah anak Allah. Ketika mujizat terjadi baru kita menyadari bahwa di situ Allah sedang bekerja melalui anaknya Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, apa artinya bagi kita? Artinya sederhana, tetapi dalam yaitu jangan mengukur kasih Tuhan dari ringan atau beratnya hidup kita. Ukurlah kasih Tuhan dari salib Kristus. Kadang kita bertanya, kalau Tuhan sayang, mengapa saya tetap sakit? Mengapa keluarga saya retak? Mengapa doa saya belum terjawab? Salib tidak selalu menjelaskan semua alasan penderitaan. Tetapi salib memastikan satu hal, kita tidak pernah menderita sendirian. Dan kita tidak pernah ditinggalkan tanpa kasih. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Allah menebus kita. Jadi dasar iman kita bukan keadaan yang selalu mudah, melainkan Kristus yang sungguh telah menyerahkan dirinya untuk kita. Karena itu pada Jumat Agung ini, mari kita datang bukan hanya untuk mengenang peristiwa lalu, melainkan untuk membiarkan hati kita disentuh kembali. Bila ada kepahitan, bawalah ke salib. Bila ada rasa bersalah, bawalah ke salib. Bila ada luka karena dikhianati, difitnah atau diremehkan, bawalah ke salib. Yesus yang tergantung di sana bukan hanya juru selamat yang agung. Ia juga sahabat yang memahami luka-luka kita. Dan kalau Ia telah mengasihi kita sampai demikian dalam, masakan kita masih menyimpan kebencian tanpa ujung. Kematian Yesus Kristus memanggil kita kepada pertobatan, syukur dan kasih yang mau rela mengampuni. Sebab salib berkata kepada kita, kasih Tuhan lebih besar dari rasa sakitnya. Dan karena itu kasih Tuhan juga lebih besar dari luka kita. Maka Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, selamat merayakan Jumat Agung. Derita dan kematian Yesus Kristus mau mengingatkan kita bahwa kasih Allah dalam Yesus Kristus lebih besar dari sakitnya. Maka kasih kita juga tidak boleh redup, bahkan mati jika harus menanggung derita. Kiranya Tuhan menolong kita dan menghayati akan seluruh penderitaan Tuhan dan mau bertobat. Amin.